Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia serta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Najmi Saqib dan insya Allah di sini saya akan menyampaikan dakwah digital mengenai menjadi penghantar ayah menuju surga Firdaus. Hadirin yang berbahagia, kisah atau materi yang insya Allah akan saya sampaikan kali ini saya persembahkan untuk mengenang seorang insan terbaik yang pernah saya temui di sepanjang perjalanan hidup saya. Dia adalah seorang pahlawan, yaitu almarhum ayahanda saya tercinta. Ada satu kisah pada saat baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dibentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat karena azab dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang itu saat dirinya masih berada di alam dunia. Lalu seketika malaikat menghentikan cambukan itu. Bertanyalah seorang mayit ini kepada malaikat, "Lima takbir min darbik?" "Mengapa engkau hentikan cambukan ini, wahai malaikat?" kata si mayit ini. Cambuk aku, mengapa engkau hentikan itu?" Apa kata malaikat? "Kaifa adribu wa waldo misturah?" Bagaimana aku bisa mencambukmu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfarnya anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Saat seorang anak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepadanya untuk ayahnya yang sudah meninggal, maka di dalam kuburnya diberikan kenikmatan oleh Allah. Diangkat satu derajatnya sampai dia berkata, "Ya Rob, makasih. Ya Allah, ada apa ini?" Kemudian dijawab, "Ini adalah kalimat istighfar yang dimohonkan oleh anakmu sekarang untukmu." Jadi Anda bisa bayangkan, baru istighfar, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Begitu diucapkan saja satu kalimat itu sudah dinaikkan satu kali derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ada 3 hal yang membuat saya terhibur dan tidak bersedih terlalu berlarut-larut. Yang pertama adalah karena ketika ayahanda saya menghembuskan nafas terakhirnya di hari yang diinginkan oleh semua umat muslim, yaitu pada hari Jumat, untuk meninggalkan alam dunia dan menuju keabadian surganya Allah. Hembusan nafas terakhir itu ia hembuskan dengan senyuman yang sangat-sangat indah, sembari menyandar di pangkuan saya. Subhanallah wa ta'ala, betapa indahnya, betapa luar biasanya, mengagumkan kehendaknya itu. Dan yang kedua adalah suatu hal yang membuat diri saya sangat terharu, adalah ketika pemulasaraan dan pelaksanaan sholat jenazah ayahanda saya dilaksanakan di suatu tempat yang sangat sakral, yaitu di Pondok Pesantren Sukamiskin, pondok pesantren tertua di Jawa Barat.
dengan ribuan jamaah yang hadir melaksanakan sholat jenazah pada saat itu. Sungguh luar biasa tenang dan damainya perasaan hati saya ketika melihat ayahanda saya bisa disolatkan dengan suasana yang sangat indah serta penuh dengan doa dan rahmat dari ribuan jamaah yang hadir dalam pelaksanaan sholat jenazah itu. Alhamdulillah, saya tidak menyangka bisa disolatkan dengan ribuan jemaah yang terdiri dari santri, bahkan ulama-ulama yang hadir, tokoh-tokoh besar. Betapa sejuknya hati saya, betapa menenangkannya dan damainya hati saya ketika melihat semua itu semua. Dan yang ketiga juga bahwa nanti bisa ketemu lagi dengan almarhum ayahanda saya yang tercinta. Insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan bapak dan ibu guru semua. Ketika kehilangan seseorang yang sangat dicintai, akan merasa sangat bersedih. Tapi janganlah kita merasa amat sangat sedih, berlarut-larut, karena kita tahu mereka ada dan akan kembali bertemu dengan kita di surganya Allah. Kalau kita datang reuni saja, bahagia nggak kira-kira? Bertemu dengan teman-teman SD, teman-teman SMP, bahkan teman-teman SMA, atau bahkan dengan teman-teman yang dahulu pernah bersama-sama, ada kesempatan reuni ternyata di umat Islam juga. Kesempatan untuk reuni bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya, untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang dicintainya, yakni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu ayah, kita bisa bertemu ibu, ataupun kita bisa bertemu anak-anak serta sanak saudara atau keluarga yang kita cintai. Masya Allah, betapa mengagumkannya itu semua. Tidak ada kesedihan yang berlarut-larut. Insya Allah tidak ada, karena ini hanya soal waktu. Kita pun menunggu giliran untuk kembali kepada Allah di sebuah tempat. Insya Allah kita akan kembali ke surganya Firdausnya Allah. Tidak ada sakit lagi, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada keterpurukan lagi. Dan insya Allah bahagia abadi selamanya bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah. Karena saya tahu bahwa kematian adalah perpisahan yang sementara. Dan karena saya tahu perpisahan adalah pertemuan kedua yang tertunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceramah digital tentang memberi jalan ayahanda tercinta ke surga Firdaus Allah telah selesai dilaksanakan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun dalam kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.